Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih bersama saya di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Riana part yang kedua. Cerita pada kali ini masih tetap ditulis oleh Mas Ram dan Nahdi. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung atau Wattpad beliau secara langsung ya teman-teman. Yuk daripada kita lama-lama, kalian tentu saja pasti penasaran kan bagaimana kelanjutan ceritanya? Kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Kemudian kita masuk part yang kedua ya teman-teman. Wah, padahal aku sudah sangat penasaran dengan kelanjutan ceritanya. Dengan cepat, aku menyantap sepiring nasi goreng karena terlalu penasaran dengan cerita Mbak Cici. Buru-buru amat Bal, tegur Mbak Cici. Penasaran aku Mbak, sahutku. Kemudian aku meminum segelas air dan kenapa penasaran banget sih? Soalnya saya pengen tahu alasan dia ngikutin saya itu kenapa Mbak. Siapa tahu ada titik terang dari cerita Mbak. Ngikutin gimana? Aku menceritakan kejadian kemarin. Sementara Mbak Cici fokus menyimak sambil menghabiskan makanannya. Apa kamu ada salah sama dia? Tanyanya. Setelah aku selesai bercerita. Kayaknya sih nggak ada Mbak. Semalam sebelum dia meninggal aja masih ngobrol sama makan bareng. Atau jangan-jangan dia ada rasa sama kamu. Rasa apa? Udah gede masih aja pura-pura. Maksudnya Riana suka sama saya? Mbak Cici mengangguk sambil tersenyum. Bercanda Bal. Ya Mbak juga bingung sama maksud Riana minta tolong lepasin tali di lehernya. Apa mungkin pas jenazahnya dibawa talinya lupa dilepasin? Enggak Bal. Kamu lihat sendiri kan foto yang di-share anak-anak kos. Gak ada talinya. Oh ya juga. Terus kenapa dong? Mbak juga gak tahu Bal. Aku melirik makanan Mbak Cici yang sudah habis. Ya kalau gitu lanjut cerita tadi aja, pintaku. Tapi sampai mana ya tadi itu? Mbak kemudian memanggil Riana. Oh iya ya. Tuh setiap ingat itu masih merinding terus Bal aku Bal. Mbak Cici pun bercerita pada saat ia memanggil Riana, terdengar suara orang menyahut dari dalam. Mbak yakin Bal kalau itu suara Riana? Tapi pas minta dibukain, ya dia nggak nyaut lagi. Berarti yang nyaut itu setan dong. Mbak Cici mengangguk kemudian melanjutkan ceritanya. Mbak coba panggil Riana lagi, tetap tidak ada balasan. Mbak Cici pun khawatir kalau terjadi sesuatu pada Riana. Kemudian ia melapor pada penjaga kos. Pak Karta penjaga kos tiba-tiba memanggil Riana, tapi masih tidak ada jawaban. Hingga pada akhirnya ia terpaksa membuka pintu kamar Riana dengan kunci cadangan. Waktu itu pintu terbuka, bau banget. Anyir campur bau kotoran gitu. Kamarnya juga gelap. Jadi gak kelihatan apa-apa, ucap Mbak Cici. Pak Karta menyalakan lampu kamar Riana. Terlihat kamar yang begitu berantakan, namun tidak terlihat siapa-siapa di dalam. Ia pun berjalan ke kamar mandi dan tubuh Riana sudah tergantung di sana. Dari mulut, hidung, dan telinganya keluar darah. Terus ada banyak kotoran di lantai kamar mandi, ucap Mbak Cici. Mbak langsung lemes, syok banget. Kenapa Riana bisa ngelakuin itu? Padahal selama seminggu terakhir ini dia sering curhat sama Mbak dan itu imbuhnya. Curhat masalah apa Mbak? Ya masalah penelitiannya. Dia gak cerita sama kamu. Aku menggelengkan kepala. Penelitiannya gagal total. Jadi gak ada data yang bisa diambil. Terus dosennya minta dilakuin penelitian ulang. Nah, dia itu benar-benar pusing banget. Harus perpanjang semester sekaligus ngeluarin uang lagi buat penelitian itu. Jelas Mbak Cici. Apa mungkin itu pemicunya? Bisa jadi. Mbak juga menduga ke sana. Tapi saya masih penasaran sama alasan dia kentayangan terus minta lepasin tali di lehernya.
Kamu mesti tanya Pak Karta, dia yang ngurus jenazahnya Riana. Kapan-kapan deh Mbak. Ya sekarang lagi ribet banget, banyak tugas. Ditambah masalah beginian. Iya mending fokus aja dulu sama tugas kuliah aja. Masalah Riana jangan terlalu dipikirin. Pengennya sih begitu Mbak, tapi dia datang mulu. Banyak-banyak doa aja, semoga Riana bisa segera tenang. Iya Mbak. Malam ini aku memang tidak berniat pulang ke kosan, memilih untuk duduk di koridor kampus sambil menatap layar ponsel. Bal, panggil Petra seraya menghampiriku. Akhirnya datang juga, sahutku. Ngapain lo nyuruh gue kesini? Tanyanya dan berdiri di hadapanku. Aku melirik tas ransel yang dibawanya. Gue boleh pinjam laptop lo gak? Hah, buat apaan? Emang laptop lo kemana? Ketinggalan di kosan. Ya elah, tinggal ambil doang, apa susahnya? Enggak serem. Laptop gua mau dipakai Bal. Lu mau balik kosan kan? Ambil laptop gua aja. Malam ini gua gak balik dulu, soalnya tadi kata lu ada suara-suara di kamar gua. Ya, terus gua gimana dong? Lu balik aja ke kosan, minta temenin sama siapa gitu. Temenin gua dong Pet. Kagak lah, gua mau makan bareng teman kelas. Tuh udah di WA. Petra menunjukkan layar ponselnya. Ya udah deh, gua di sini aja sampai pagi. Lu yakin? Ucap Petra dengan nada menakut-nakuti. Yakin, balasku sembari mengedarkan pandangan masih banyak mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas, rapat atau sekedar numpang wifi di kampus. Ya udah oke kalau gitu gua cabut dulu ya Bal. Sip dah kalau begitu. Petra pun pergi dan kemudian aku kini sendirian menatap ke arah taman kampus. Waktu berjalan begitu cepat, secepat baterai ponselku yang turun drastis. Kamu sudah mulai sepi, hanya terlihat beberapa orang yang masih bertahan, duduk sambil menatap laptopnya. Kilatan cahaya terlihat membelah awan yang gelap, diikuti suara gemuruh dan angin yang cukup kencang. Kayaknya bakal hujan, batinku seraya memikirkan apakah akan tetap bertahan di sini atau mending ke warnet aja, gumamku seraya bangkit dan berjalan menyusuri koridor. Kemudian suara rintik hujan mulai terdengar, aku pun mempercepat langkah sambil melihat tetesan air yang mulai jatuh. Tidak sadar kalau di ujung koridor sudah ada orang yang menunggu. Mataku terbelalak saat melihat ternyata itu sosok wanita bergaun putih yang tampak lusuh dan kotor. Sebuah tali tergantung di lehernya menjuntai hingga ke lantai. Riana. Wajahnya tampak begitu pucat, dengan mulut menganga dan lidah menjulur. Dengan leher yang terkulai, ia berjalan mendekat. Rasa takut yang teramat sangat membuat tubuh ini tidak dapat bergerak. Sementara itu terdengar suara lirih, tapi tidak begitu jelas. Riana mengulurkan tangannya seperti hendak menggapaiku. Tolong Bal, tolong, ucapnya terbata saat posisinya hanya tinggal beberapa langkah dariku. Setan! Aku berteriak lalu berlari sekejap mungkin menembus hujan. Dengan badan basah kuyup dan juga gemetaran, aku berdiri di depan warnet seraya mengatur nafas. Beberapa orang yang sedang duduk di sana menatapku heran. Bergegas aku masuk ke dalam. Beruntung warnet ini berbentuk bilik setinggi 1,5 meter, sehingga aku tidak perlu menjadi objek perhatian terus-menerus. Ku ambil posisi yang agak pojok lalu menyalakan komputer. Cukup lama aku hanya melamun sambil menatap layar monitor. Sebuah pertanyaan terbesit dalam pikiranku. Kenapa Riana terus mengikutiku bahkan sampai ke kampus? Kenapa ia tidak meminta bantuan pada orang lain? Padahal ada banyak penghuni lain di kosan. Bukan hanya aku coba menghubungi Sandi. Kebetulan kosannya tidak jauh dari warnet ini. Berharap ia memperbolehkanku untuk menginap lagi. Namun pesan dan juga teleponku tidak juga dijawab. Terpaksa aku harus bertahan di sini hingga esok pagi. Suara kipas angin yang ditempel di tembok menemani malam ini. Sudah puluhan video aku putar agar waktu cepat berlalu. Kulirik jam di sudut kanan monitor. Pukul hampir setengah 1 malam. Kurang 5 jam lagi, ku sandarkan punggung ke tembok, berharap rasa lelah ini segera membawaku ke alam mimpi. Namun baru sebentar memejamkan mata, tiba-tiba tubuh ini terasa dingin.
Aku membuka mata lalu mengedarkan pandangan. Ternyata sumbernya berasal dari kipas angin. Kipas yang tadinya berputar kini benar-benar berhenti tepat mengarah kepadaku. Adeh, kurutuku seraya bangkit dan berniat untuk memutar kipas itu ke arah lain. Namun tubuh ini langsung terpaku saat melihat ada tali yang tersangkut di kipas angin, menjuntai sampai ke bawah bilik sebelahku. Aku melangkah perlahan mendekati sekat triplex. Terlihat ada seseorang yang duduk di bilik sebelahku. Seseorang yang tidak mau aku temui sekarang. Siapa lagi kalau bukan sosok Riana. Kepalanya menoleh dengan cepat menatapku. Spontan aku terjungkal ke belakang hingga membentur ujung meja komputer. Wow, ucapku dengan pelan, berusaha menahan suara agar tidak menimbulkan keributan. Bal, ucap Riana lirih. Buru-buru ku ambil headset lalu memakainya. Kemudian memutar video murotal Al-Quran dari YouTube sembari menyandarkan kepala di meja komputer dan menutup mata. Dek, bangun dek. Penjaga warnet membangunkanku. Aku membuka mata, merasakan leher yang begitu pegal. Iya pak, sahutku. Kulirik jam di monitor. Sudah pukul 5 pagi, aku melamun sebentar, mengumpulkan nyawa yang masih tercecer. Kusentuh dahi dengan punggung tangan. Panas saat akan berdiri, kepala pun terasa pusing. Aku berjalan ke arah meja penjaga warnet tanpa melirik sedikit pun ke bilik sebelah. Jadi berapa mas? Tanyaku dengan suara agak serak pada kala itu. 30.000 dek, balas penjaga warnet. Ku ambil uang pecahan 50.000 di dompet lalu menyerahkan kepadanya. Setelah mengambil uang kembalian, aku pun melangkah ke arah pintu. Udara pagi yang begitu dingin menerpa tubuhku, sukses membuat tubuh ini menggigil hebat. Aku berjalan menembus dinginnya udara subuh, menuju ke kosan Sandi. Gerbang kosannya masih tertutup, beruntung ada teman kosnya yang mengizinkanku untuk masuk. Aku melangkah menuju kamar Sandi, pintu terbuka, bergegas aku masuk, tapi ia tidak ada di dalam. Astagfirullah, teriak Sandi saat melihatku sedang duduk di kamarnya. Dari mana lu masuk? Pintu, sahutku dengan singkat. Tunggu, ini beneran Iqbal kan? Tanyanya sembari mengamatiku. Iya, pucat banget muka lu. Lagi gak enak badan San, lu gua teleponin dari semalam kagak diangkat. Males bal, ntar lu numpang tidur di sini lagi. Oke lah kalau sendiri, lah lu bawa-bawa begituan, takut gue. Hari ini gue boleh numpang tidur di sini gak San? Jangan ntar dia datang lagi. Aku menarik tangan Sandi lalu ditempelkan ke dahi. Tuh badan gue panas banget, masa lu tega suruh gue balik? Ya bukan gitu bal, kalau lu tidur di sini ntar gue juga bisa ikutan sakit. Tapi pagi ini lo boleh tidur di sini, ntar sore atau malam gue anterin balik. Padahal gue butuhnya pas malam. Lo pastiin dulu dianya nggak ngikut, baru gue izinin lo nginep di sini. Teganya lu. Dah, mending lu istirahat dulu sana. Sandi mengambil tas kecil di atas meja. Lu mau kemana? Beli sarapan. Gua nitip dong. Belum makan juga nih gue. Mau makan apa? Bubur aja. Ya udah oke kalau gitu. Aku berbaring di atas kasur sambil menunggu Sandi. Sekitar 15 menit kemudian ia kembali ke kosan membawa sarapan pesananku. Sebenarnya lu bisa sampai begitu tuh masih gara-gara dia? Tanya Sandi saat salah-salah mengunyah makanannya. Aku mengangguk. Dia ngejar gua sampai ke kampus. Lu beneran gak ada masalah sama dia kan? Aku menggelengkan kepala. Nggak ada San. Biasanya orang yang diteror itu punya hubungan sama dia ataupun sama kematian dia. Enggak juga. Ya gua gak punya hubungan apa-apa sama Riana. Ya jangan ngegas dong. Kalau lu gak ada hubungan apa-apa ya ngapain dia neror mulu ke lu? Dia minta tolong, bukan error. Ya berarti kan tinggal ditolong aja, simpel kan? Caranya gimana? Ya lu deketin dia sambil tutup mata, pegang tali di lehernya, tinggal lepasin deh, gitu doang. Ya ngomong doang gampang, prakteknya gue lihat dia aja udah gemetaran. Kan tutup mata nggak lihat. Awalnya kan mesti lihat dulu posisinya di mana. Oh iya juga ya. Selesai sarapan kemudian Sani memberiku obat penurun demam.
Ia kemudian juga mengizinkan aku meminjam bajunya, karena baju yang kukenakan masih agak basah dan juga bau. Kemudian aku pun tidur. Aku mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Tiba-tiba berasa di ruangan yang cukup besar, melihat bola besar menggelinding ke arahku, ketiban batu besar sampai mimpi berada di sebuah lorong panjang tanpa pintu dan juga jendela. Bal, Bal. Suara Riana terdengar menggema. Spontan aku menghentikan langkahku. Namun tembok lorong perlahan menyempit, memaksaku untuk berlari menuju ujung lorong, tempat suara Riana berasal. Aku mulai kesulitan melangkah karena lorong sudah semakin menyempit, hingga akhirnya tubuhku terhimpit tembok. Tepat di ujung lorong, Riana berdiri di hadapanku dengan wajahnya yang begitu menakutkan. Lu mau tahu rasanya, Bal? Setelah ucapannya itu, tembok semakin menyempit hingga aku mulai kesulitan bernafas, sesak, dan begitu rasanya, Bal, bisik Riana. Bal, Bal. Sandi kemudian membangunkanku. Spontan aku langsung menarik napas panjang. Kenapa lu? Mengap-mengap kayak ikan gak ada air. Sesak, San, sesak. Balasku saat mengatur nafas. Sesak kenapa? Mana itu badannya kayak habis lari maraton. Banjir keringet, basah deh kasur gue. Gua mimpi kejembet tembok, terus ada Riana juga. Astaga, dikejar sampai ke alam mimpi juga. Niat banget dia. Ya nggak tahu dah San, yang jelas sekarang gua haus. Ya udah tinggal minum tuh. Sandi kemudian menunjuk galon air di sudut kamarnya. Ambilin dong San. Ya manja banget, ambil sendiri ah. Aku pun bangkit. Kamar lu panas banget sih kalau siang, ucapku sembari berjalan ke sudut kamar. Ya namanya juga kosan murah, lagian kenapa nggak tidur di kosan lu aja? Ada AC plus kamar mandi dalam. Iya tapi ada Riana. Aku meneguk segelas air. Ya bagus, ada yang nemenin pas malam-malam dong. Jangan ngomong gitu San, ntar gua suruh dia tidur di sini, mau lu? Jangan dong. Aku duduk di lantai, seraya mengambil ponsel di dalam tas lempang yang kubawa. Ternyata ponselku sudah mati, kehabisan baterai. San, gue pinjam chargeran dong. Yalah, nggak usah ngeledek. Kan lu tahu sendiri, HP gue bukan iPhone. Oh iya, teman-teman kos lu ada yang punya nggak? Lu coba tanya ke kamarnya si itu deh satu-satu. Kan lu yang ngekos di sini. Ya tapi gue nggak merhatiin HP mereka lah, Bal. Dasar lu. Udah mending lu gue antar aja ke kosan. Makan siang dulu San, gue lapar. Makan sore kali. Tuh, udah mau jam 3. Ya udah, terserah kalau gitu. Pokoknya makan yuk, ajakku, traktir. Ya udah, oke kalau gitu. Setelah makan di warteg langgananku, Sandi pun mengantarkanku pulang ke kosan. Sampai di sini aja ya. Ia menghentikan motornya tepat di depan gang. Ya sampai depan kosan dong, sekalian gua mau balikin baju lu. Nih, begitulah sahutku. Ya lu cuci dulu laundry, baru balikin. Ya nasib punya temen kagak punya empati. Aku pun turun dari motor. Nasib punya temen nyusahin. Usah Sandi. Udah sono. Hati-hati dah. Ada Sandi kemudian melajukan sepeda motornya. Tentu itu yang dari tadi kupikirkan, Riana. Semoga saja hari ini ia libur menerorku. Dari kejauhan terlihat pintu kosan terbuka lebar. Bergegas aku melangkah masuk. Ternyata sudah ada banyak orang di ruang tamu. Salah satunya adalah Petra. Lagi pada ngapain? Tanyaku seraya menghampiri mereka. Diskusi Bal, sahut Petra. Dan diskusi masalah apaan? Petra mengerahkan telunjuknya ke atas. Sudah pasti ini masalah Riana. Aku pun ikut berdiskusi dengan mereka. Rencananya kita mau manggil Ustadz plus undang warga buat pengajian. Ngedoain Riana biar dia nggak berkeliaran terus-terusan di kosan, ucap Amir, salah satu penghuni lantai atas. Emangnya lu diteror juga ya? Iya, hampir semua penghuni sini diteror. Apalagi semalam Mbak Cici kecelakaan, sahut Daniar. Kecelakaan? Kapan? Aku terkejut mendengarnya, padahal semalam baru saja mengobrol dengannya.
Ya, semalam sekitar jam 9-an, Mbak Cici lagi boncengan motor sama temennya di kampus. Terus tiba-tiba pas belokan dekat fakultas manajemen, ada cewek nyebrang, mirip banget sama Riana. Teman Mbak Cici itu kaget. Terus dia banting setir sampai nabrak pohon. Jelas dan liar. Ya Allah, semalam baru gua ngobrol sama Mbak Cici berdua. Tapi Mbak Cici gak kenapa-napa kan? Sahutku. Ya gak apa-apa, cuman ada luka dikit. Lo ngobrolin apa sama Mbak Cici? Tanya Petra penasaran. Ya si entu, balasku sambil melirik ke atas. Kayaknya dia tahu diomongin makanya langsung neror Mbak Cici. Gua semalam juga diteror, dijaga di koridor kampus. Wah, semakin menjadi-jadi nih, mesti buru-buru diberesin. Iya, sebelum penghuni atas pindah semua, sahut Amira. Bapak kok sudah tahu belum? Udah diizinin, sekarang tinggal kita patungan aja buat siapin makanan buat yang pengajian. Balas Amira. Ya udah, gue ngikut aja deh, ntar kabarin ya. Aku lalu berbalik badan dan mau kemana lu, Bal? Balik kamar dulu, belum mandi dari pagi. Aku berjalan menuju kamar, ku nyalakan lampu kamar sembari mengedarkan pandangan. Kamar masih terlihat rapi, kemudian berjalan ke kamar mandi. Selesai mandi, aku duduk di meja belajar dan menyalakan laptop. Tidak lama kemudian Petra masuk ke dalam kamarku. Gimana, Pet? Lu gak baca WA ya? Astaga, aku baru ingat kalau ponselku masih kehabisan baterai. Kenapa? Tanya Petra pada saat melihatku berjalan ke kasur. Ku ambil ponsel di dalam tas lempang. Handphone gue mati, belum dicas. Bergegas ku sambungkan kabel charger pada ponselku. Jadi iurannya berapa? Pengajiannya kan 3 hari nih, jadi iurannya 50.000. Oh gitu. Ya oke deh kalau gitu. Bayar sekarang atau gimana? Boleh, ntar gue kasih ke Daniar. Kubuka dompet, lalu menyerahkan uang pecahan 50 ribuan. Pada kala itu, Petra pun keluar kamar. Sementara aku melanjutkan mengecek tugas laporan. Terlalu asik duduk di depan laptop, tidak sadar kalau hari sudah gelap. Petra, Pet. Panggilku seraya berjalan ke kamarnya. Kubuka pintu kamarnya dan kosong. Pet, panggilku lalu mengecek kamar mandi kosong juga. Kemana perginya? Batinku seraya keluar kamar lalu berjalan ke ruang tamu. Ternyata ia ada di sana duduk sendirian. Ngapain lu, Pet? Tanyaku seraya menghampirinya. Ia tidak sedikit pun menoleh, terus menatap ke arah televisi. Dan woi, ngapain lu liatin TV mati? Aku lalu menepuk pundaknya. Ia langsung menoleh dan memegang tanganku. Apaan sih? Aku berusaha melepaskannya, namun genggamannya begitu kuat. Pet, sadar Pet, oi. Aku menduga kalau Petra sedang kesurupan. Ia menarik tanganku mendekati wajahnya, lalu menjilati punggung tanganku dan tolong, tolong. Aku berteriak minta tolong. Tidak lama terdengar suara langkah mendekat. Aku menoleh dan terlihat Petra dan Supri berdiri mematung, menatapku dengan wajah ketakutan. Loh, perlahan aku melirik ke belakang. Bal, Riana mendelik. Lidahnya yang menjulur itu terus menjilati punggung tanganku. Seketika itu pula tubuhku lemas lalu tidak sadarkan diri. Tercium aroma minyak kayu putih, diikuti rasa panas di sekitaran hidung. Kesadaranku berangsur pulih lalu membuka mata. Bal, lu gak apa-apa, Bal? Gue di mana ini? Sepertinya ini bukan kamarku ataupun kamar Petra. Di kamar Supri, sahut Petra. Tidak hanya Supri dan Petra, di kamar ada juga Mas Ilham dan juga Farel. Kan kemarin gua udah bilang hati-hati ketemu yang nyamar. Kejadian. Ucap Mas Ilham. Minum dulu, Bal. Supri memberiku segelas air. Gua juga sempat kena, tapi nggak separah lu, imbuhnya. Supri sedikit beruntung. Riana menjamar jadi Mbak Cici saat siang hari. Waktu itu gua lagi mau ambil minuman di kulkas. Ketemu Mbak Cici lagi berdiri di depan kompor. Dipanggil diem aja. Gua perhatiin kompor juga gak nyala. Gue positif thinking aja, mungkin Mbak Cici lagi malas ngobrol. Jadi habis ambil minuman, gue langsung balik ke kamar. Pas di kamar gue cek grup WA, ternyata Mbak Cici lagi gak ada di kosan. Ucap Supri.
Aku hanya diam saja, tidak merespon cerita Supri, masih syok dengan kejadian tadi. Bel, Petra melambaikan tangan di depan wajahku. Itu tangan lu sakit nggak? Tanyanya sambil menatap tangan kiriku yang tadi dijilat oleh Riana. Aku melihat punggung tangan, terlihat ada bekas luka lebam berwarna biru. Ku coba menekannya, ternyata tidak terasa sakit sama sekali. Nggak sakit, Pet, sahutku. Benar kata orang tua dulu, kalau pas bangun tidur tiba-tiba ada luka lebam berarti habis dijilatin setan, ucap Farel. Ah, itu mah kebetulan doang kali, Rel, sahut Mas Ilham. Saya sama Supri lihat sendiri kok, Riana lagi jilat-jilatin tangan Iqbal. Bener kan, Bel? Timbal Petra dan aku mengangguk. Ya udah, lain kali hati-hati. Kalau dirasa mencurigakan, ya jangan deketin. Mas Ilham pamit kembali ke kamarnya, disusul oleh Farel. Terus sekarang kita ngapain nih? Tanya Supri. Ya mending kabur ke kampus aja yuk, usul Petra. Gimana, Bel? Lu diem aja dari tadi, imbuhnya. Percuma, Pet, dia bakal terus ngejar gua. Mau sembunyi dimanapun, ya pasti akan ngejar juga, sahutku. Gimana kalau ke masjid kampus aja, usul Supri. Nah, ide bagus tuh. Petra tampak setuju. Lo berdua mau nemenin gua nggak? Tanyaku. Boleh, sahut keduanya dengan kompak. Lagian, gua takut juga malam ini tidur di kosan, imbuh Supri. Bener, apalagi abis ngelihat kejadian tadi. Serem gua. Gua masih merinding banget, serem banget pokoknya. Timbal Petra. Ya udah yuk, siap-siap. Supri mengambil jaket dan tas lempar. Temenin gua dong, ucapku. Supri dan Petra menemaniku ke kamar. Setelah itu, kami pergi ke kamar Petra dan menuju kampus. Lu jalannya lambat amat, Pet, tegurku. Kekenyangan gua, Bal. Lagian tadi makan banyak banget sih lu. Kan di dekat masjid gak ada yang jual makanan. Ya kami berjalan menyusuri jalan utama kampus, ditemani lampu jalan berwarna kuning. Pet, lu gak diomelin tidur di masjid? Tanya Supri. Santai aja, soalnya kan kondisi darurat. Aku baru ingat kalau ia bukan muslim. Boleh kan, Bal? Tanyanya. Boleh kayaknya, begitulah sahutku. Di hadapan kami sudah ada danau kampus. Mau ngeliling apa mau lewat danau nih? Tanya Supri yang berjalan paling depan. Sebenarnya lebih dekat melewati danau dibandingkan harus memutar melewati gedung Fakultas Ekonomi. Namun perasaan ini mengatakan untuk mengambil jalan memutar saja. Lewat Fakultas Ekonomi aja deh, sahutku. Ya udah, setuju gue. Setidaknya lewat sana lebih terang dibandingkan lewat pinggir danau. Kalau tiba-tiba ada singanu, ya bisa bahaya. Timbal Petra. Ya oke kalau gitu. Supri kemudian berbelok ke arah gedung Fakultas Ekonomi. Kami melangkah dengan cepat melalui ruangan kelas yang kosong dan gelap. Beruntung semua lampu koridornya itu dinyalakan. Supri kemudian menghentikan langkahnya, sontak aku dan Petra yang berjalan di belakangnya ikut menghentikan langkah. Ada apa, Pri? Bukannya di samping kiri itu gedung Fakultas Manajemen? Tanya Supri. Iya, terus? Kemarin Mbak Cici kecelakaan dekat sana kan? Stop. Nggak usah bahas di sini. Mending sekarang buruan ke masjid. Selaku karena takut kalau percakapan itu akan mengundang kehadiran dari Riana. Bener juga kata si Iqbal. Lu jangan mancing-mancing, Bri, sahut Petra. Kami pun melanjutkan perjalanan kami. Kini hanya tinggal satu belokan saja. Masjid kampus sudah langsung terlihat. Setelah berbelok, kami dihadapkan dengan jalan lurus dengan pepohonan di kanan dan juga kiri. Supri mempercepat langkahnya. Spontan aku dan Petra pun kemudian menyusulnya hingga kami berjalan sejajar. Tidak lama kemudian dan tidak ada sedikit pun obrolan di situ. Fokus menatap masjid kampus yang sudah semakin dekat. Terdengar suara bunyi gesekan antara dedaunan. Padahal aku tidak merasakan ada angin yang berhembus. Tidak ada satupun dari kami yang berani mengecek sumber suara itu. Lu nyium sesuatu nggak? Kagak. Udah buruan jalannya. Gua udah merinding banget nih. Sautku semakin mempercepat langkah.
Bal, panggil suara yang entah berasal dari mana. Lu dengar gak? Iya dengar, sautku dan juga Supri bersamaan. Lalu kami pun berlari kencang. Bal, itu di depan apaan? Teriak Supri yang berlari paling depan. Aku melihat ada kain putih yang melayang-layang di salah satu pohon di ujung jalan. Semakin mendekat dan mendekat, bentuk kan Riana itu semakin jelas. Wah, Riana! Teriak Supri, lalu berlari sangat kencang. Jelas sekali itu memang Riana. Ia sedang memeragakan adegan gantung diri di salah satu batang pohon, sambil tertawa cekikikan dan bergerak tidak karuan. Wah! Nah, cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, kita nantikan saja kelanjutan ceritanya hanya di channel Ngulik Sejarah ya teman-teman. Dan nantinya akan masuk part yang ketiga. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Jangan lupa untuk kalian subscribe channel ini serta support channel ini dengan cara like, comment, dan share video kali ini juga. Tulis komentar kalian di kolom komen untuk cerita yang pada kali ini ya teman-teman. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di video yang terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.